Kan? Oke, kita mulai ya. Ini udah hadir semua ya. Minimal ada berapa orang ya. Oke. Jadi sebetulnya saya buka mata kuliah ini belajar dari tahun lalu ya. Jadi saya melihat percepatan lulusan 2018 kemarin itu didorong dari kuliah ini. Jadi kita sebetulnya lebih kepada case-based learning ya. Jadi data-data yang digunakannya itu memang semuanya menggunakan data-data yang ada di lokasi pemetaan ya. Dan kemudian salah satu yang menjadi target dari kuliah ini adalah bisa menghasilkan publikasi ya. Jadi saya jelaskan dulu apa itu case
based learning ya. Oke. Jadi di dalam case based learning ini sebetulnya kita melihat sesuatu yang kompleks ya, dalam hal ini apa yang menjadi di lokasi pemetaan tadi itu ya. Lokasi pemetaan misalkan nanti apakah karena produk ini diharapkan menghasilkan paper ya, jadi kalau misalkan memang setahu saya Rehan kan mau ngambil TA-nya tidak di tempat pemetaan, Rehan mau ngambil tugas akhirnya di kampung halamannya kira-kira gitu ya. Nah artinya kan yang dibahas di kuliah ini adalah mulai mengumpulkan ya poin-poin untuk datanya juga di sana gitu, jadi bisa paralel. Karena nanti terlepas apakah misalnya ya pasca publikasi kemudian dapat KP ataupun magang di perusahaan, itu sesuatu yang berbeda ya, dipersilahkan saja. Saya mengambil contoh yang tahun 2020 Rina tuh publikasinya dia tentang geowisata di kampungnya di Tanah Datar. Kemudian sekarang nih sedang dalam proses revisi kedua. Jadi memang waktu itu juga dia agak terlambat ya, agak terlambat menyusun karena pilihannya kan waktu itu masakan pemetaan dulu atau publikasi dulu gitu ya. Nah akhirnya dia selesai pemetaan, kemudian dia publikasi. Sekarang ini poin yang kedua ya, menggali pertanyaan misalkan masa tersebut dengan beberapa solusi baik individu ataupun kolaboratif ya. Nah, ketika kita bicara mengenai poin yang terakhir, masih didorong mempertahankan solusi bagi itu, sebetulnya kita mulai mengumpulkan poin tentang hal tersebut ya, poin tentang sebetulnya tugas akhir tersebut apa sih yang mau dibahas ya. Dan memang sebisa mungkin itu terkait dengan geoteknik ya. Nanti apakah atau memang tidak harus serta-merta dengan geoteknik, tapi pendekatan-pendekatannya menuju ke sana ya, menuju ke geoteknik. Jadi misalkan di tahun lalu kita mencoba dengan aspek morfometri. Nah, tahun ini ya karena kebetulan minggu depan nih saya dua minggu, ya mungkin saya juga nggak tahu 2 minggu ya, saya harus ke Karangasembung, juga masih mikir-mikir, banyak banget yang saya kerjakan, sementara di Karangasembung juga cukup banyak dosen yang ada Prof, ada Bu Idar, ada Pak Stip, ada Pak Yogi. Saya kira sudah lebih dari cukup ya, tapi memang pengampu mata, saya termasuk salah satu pengampu mata kuliah. Ya, jadi dalam 2 minggu ke depan ya nanti sekarang kita akan menggunakan Dinsar ya. Dinsar itu yang kalau kemarin nanti di Rabu minggu depan kalian menonton YouTube-nya saja bagaimana si Dinsar itu dibangun ya, dibuat dan seterusnya. Nah, di minggu depannya saya akan minta Galan mengguide kalian. Jadi nanti sifatnya itu karena case based learning itu lebih kepada aktifnya kalian mengerjakan sesuatu. Ya. Jadi kita akan mulai explore ya. Jadi hari ini kan sampai jam 3 jam berapa nih? 3.20 ya. Pokoknya benar ya, 3.20 ya. Benar nggak sih? Oke. Saya lihat jadwal. Oke ya. Jadi itu yang akan kita coba explore, dan untuk itu seperti biasa ya.
kita akan oke. Jadi di 2018 kemarin itu ada 9 ya yang lulus. Jadi setelah sekian purnama, terakhir perpus 4 tahun itu 2013. Saya sudah berusaha untuk mendorong dan baru sekarang kita bisa lagi. Nah, harapannya 2019 juga bisa seperti itu, tetapinya nih. Jadi saya nggak tahu siapa yang ikut terlibat di akreditasi. Salah satu yang harus diimprove dari akreditasi kita itu adalah kualitas publikasi. Jadi 2019 ya, mungkin ada yang ikut kuliah sebelumnya, saya nggak tahu percoba dulu ya. Itu semua di Avoyer ya, semua di Avoyer. Kemudian sebelumnya 2018 itu angkatan kekuatan itu ada yang ke IAGI, ada yang bahkan saya ingat itu jalan itu ke asosiasi geologi di Vietnam. Dia coba ikut di sana gitu ya. Nah, tetapi sejak itu kemudian secara publikasinya agak melemah ya. Agak melemah sehingga di tahun 2021 ya simpelnya itu yang penting lulus, akhirnya di avoid semua. Sampai semua publikasi 60 atau berapa semua di avoid. Kemudian saya coba lagi raise itu di tahun 2020 itu mulai bergeser lagi, ada beberapa ke jurnal ya, jurnal tidak terakreditasi tapi deadline ya. Artinya kalau secara ranking karena begini, bukannya saya juga fokus ke ranking, tetapi saat ini itu IKU-Prodi untuk akreditasi ada itu, dan untuk mencapai hal tersebut ya ada publikasi karya itu dinilai sebagai bagian dari produk yang dari proses belajar mengajar. Nah, poin itu 2021 kemarin sudah mulai ada yang ke jurnal tidak terakreditasi, kemudian ada beberapa yang ke di luar dari Avoyer, ada mulai ke Hari AI dan sebagainya. Nah, yang 2022 ini ya, 2022 publikasi kemarin mulai lebih naik lagi. Misalkan ada yang ke Cinta 4 ya, Buletin Geologi ITB, kalian tahu kan betapa sulitnya masuk ke sana. Tetapi padahal bisa masuk ke sana. Meskipun itu prosesnya cukup lama ya, hampir 8 bulan. Saya juga hampir sempat, wah ini jadi apa enggak sih gitu ya. Tapi akhirnya kita kontak, akhirnya dia publis dan ya. Nah, belajar dari situ, sekarang kan kalau saya hitung 8 bulan paling lama, artinya kan kalian masih sempat bisa selesai di 4 tahun gitu ya. Ini harapan saya. Jadi ya. Dan saya kira kalau kita memiliki niat yang sama, kita akan bisa mencapai itu. Gitu ya. Meskipun terus terang saya juga agak sedikit terkejut ya. Saya ternyata punya 35 kelas di SIMAK, nggak tahu gimana cara membaginya ini. Ngajarnya juga seperti apa juga nggak tahu. Kayak hari ini saya seharian hanya ngajar, gimana saya mau buat riset dan seterusnya. Kira-kira gitu. Makanya kemudian saya upayakan semuanya kita bekerja bersama-sama dan kita mendiskusikan. Ya. Kita mendiskusikan beberapa strategi yang bisa kita capai gitu ya. Nah, oleh karena itu ya dalam proses ini jadi saya pertama akan melakukan standardize bahwa semua peta geologi kalian itu sudah melakukan DINSA. Jadi apakah ada potensi subsiden di situ dan seterusnya. Apakah digunakan atau tidak, itu next ya. Itu masalah yang lain ya. Tapi dari pengalaman kembali yang dari 2022 itu, tadi saya sampaikan ya, sekarang posisinya si Rina itu Sinta 2 ya. Sinta 2, UIR itu udah Sinta 2. Ya. Nanti kalau bimbingan saya, Pak, ada biaya publikasi. Oke lah, nanti kita carikan. Carikan dari mana, ya insya Allah dari yang sumber yang halal lah. Tapi insya Allah kita bantu selama masuk di Sinta. Pak Fadel kemarin masuk di Buletin Geologi ITB, saya dapat pendanaan dari riset yang kemudian
saya bantu. Nanti kalau di kelas ini, karena masalahnya gini, saya nggak mungkin membiayai yang corresponding author-nya bukan saya, kira-kira gitu. Jadi dasarnya itu adalah ada corresponding author. Nah, itu yang kita coba. Jadi nanti pada saat kalian terima bimbingan saya, ya publikasinya di situ, maka cantumkan corresponding author pembimbing kalian. Karena begini, jadi misalkan kemarin Fadel itu pada saat daftar sidang, dia sudah safety, tapi belum publish. Kemudian dia lulus, ada permintaan perbaikan, itu saya yang perbaiki. Jadi dia tetap lulus sesuai dengan waktu yang ditentukan. Urusan administrasi PEPA dan seterusnya itu tanggung jawab pembimbing, kira-kira gitu. Jadi kira-kira begitu ya. Demikian juga dengan Fadil. Fadil lulus barengan kan kemarin Fadil, Galang, terus yang beberapa orang itu, kira-kira seperti itu. Jadi itu pentingnya corresponding author sebagai pembimbing. Dan harapannya tadi, karena kita sekarang sudah punya jurnal itu, ya kalau 2018 kemarin ya bisa di Cinta 2, ya kalau 2019 ini harapannya di jurnal-jurnal internasional, jurnal Q4 juga nggak apa-apa lah. Q4 ataupun Q5, jadi berbahasa Inggris ya. Saya coba akan paksa kalian untuk menulis. Tentu jurnal berbahasa Inggris, Pak, kalian harus bahasa Indonesia dulu aja. Nanti saya yang terjemahkan ke bahasa Inggris. Ya saya kalau nulis paper itu kadang-kadang kan ada sense of English-nya ya. Saya punya teman-teman di luar sana yang meskipun dia bukan orang geologi, itu yang sense of English-nya itu ada ya, untuk publikasi kira-kira. Jadi harapannya yang mengambil kuliah ini tuh bisa publish ya minimal Cinta 4 lah, Buletin Geologi ataupun Geologi Unpad ya, ataupun UGM ya. Nah, makanya saya sempat share kemarin ada yang di UGM itu kan kalau selected paper itu bisa masuk ke jurnal UGM. Nah, itu yang mari kita kejar bersama-sama. Kuliah ini mulai dari menyusun abstrak ya, abstrak itu. Oke, itu dasarnya. Dan ya sekarang saya share dulu ya seperti biasa agar kita ya termasuk juga saya kemarin agak sedikit memaksa ke asisten geoinformatika ya. Ini ada Arif, ada siapa itu, Emi, siapa lagi kemarin teh? Yosa, mana Yosa? Saya paksa untuk ikut mata kuliah ini. Jadi sebetulnya karena apa? Tadi ya. Jadi mungkin pas kuliah ada beberapa saat saya ngobrolin, oke nih geoinformatika ini perlu gini-gini ya. Nah, saya agak kesulitan mencari waktu lagi ya untuk diskusi. Jadi misalkan untuk yang praktikum geoinformatika ini kan mereka akan ke Karangsambung ya. Mereka akan ke Karangsambung. Tadi saya di kuliah. Tadi kalau memang penjelasannya apa bisa dilihat di rekaman. Kenapa saya buat YouTube semua ya? Sebetulnya agak mempermudah. Jadi asisten untuk melihat apa yang saya jelaskan di kuliah itu bisa dilihat di YouTube-nya ya, apa yang saya jelaskan tadi. Termasuk juga geomekanika ya, siapa asisten geomekanikanya. Pokoknya ini semua asisten yang terkait dengan saya lah, saya suruh ikut mata kuliah ini. Ya, jadi kadang mungkin ada ngobrol geomekanika, ngomong geoinformatika, ngobrolin satu lagi apa hidrogeologi ya, apa lagi mata kuliah saya apa lagi. Saya udah saking lupanya mata kuliah sendiri saya apa yang bisa aja. Tapi saya ingat itu geoinformatika, ada statistika geoinformatika, hidrogeologi, geomekanika ya, 3 itu ya. Geomorfologi, kalau geomorfologi kan ya masih basic lah ya. Dan ternyata di geomorfologi ini ada mahasiswa PMM, background-nya arsitek sama geodesi, ada 3 orang. Bentar. Bukan sipil. Yang arsitek, enggak ada yang benar. Jadi ada sipil, ada arsitek, sama ada geomatika. Nah, yang si anak geomatika ini ikut praktikum, ya. Tapi yang dari UPN Jawa Timur itu dia nggak ikut praktikum, ya. Karena memang nanti tugasnya juga agak berbeda ya. Dia lebih karena dia arsitek, jadi lebih ke penataan ruang, dia ke regional planning, ke urban. Dia ke urban geomorfologi, jadi banyaknya bukan ke geomorfologi, tapi ke urban geomorfologi. Jadi
lebih banyak bicara konsekuensi reason. Oke, di situ sudah saya seperti biasa ya, jadi agar nanti kita diskusinya enak ya, silahkan dituliskan NIM-nya, kemudian nama, lokasi pemetaan, dan tugas akhir ya. Jadi, oh Pak, saya maunya perusahaan ya, sama nggak apa-apa, silahkan saja. Tapi poinnya kira-kira di sana. Oke. Kemudian kita teruskan dengan bagaimana sih kita akan membangun apa namanya? Oke. Kita akan membangun pendekatan case-based learning. Kita akan membangun pendekatan case-based learning. Oke. Jadi tahapannya itu kan harusnya saya memberikan kasus, tapi dalam hal ini kasus itu yang menentukan itu adalah kalian. Jadi kalian mau ngambil TA ABCD gitu ya. Karena apa? Tahun ini ternyata kalian kan nggak ada yang mappingnya bimbingan saya misalnya, nggak ada bimbingan di Sumatera Selatan ya. Semua di luar Sumsel. Jadi pada saat kita akan mengimprove membuat suatu kajian di Sumatera agak sulit ya. Makanya kemudian kita berikan ke masing-masing gitu ya. Kemudian poin kedua adalah mengidentifikasi informasi kunci. Jadi nanti akan bahas dari apa namanya? Dari poin yang kalian temukan di ini bisa lokasi pemetaan atau informasi awal. Jadi misalkan mau ngambil air tanah di luar lokasi pemetaan, berarti kan perlu informasi awal tuh. Ya, silahkan saja dikumpulkan. Saya dengan Pak Mumu itu sedang menulis. Jadi kemarin itu Badan Geologi Pusat Air Tanah Badan Geologi sedang mengupdate lokasi-lokasi di mana sejak tahun berapa saya lupa mereka memasang sumur 2018 kalau tidak salah, memasang sumur ya untuk keperluan jadi waktu zamannya menterinya Pak Jonan mereka ditugaskan membangun 1.000 sumur bor. 1.000 sumur bor, tapi hal itu memang tidak tercapai. Ada beberapa poin yang tidak tercapai. Yang misalkan salah satunya pada saat di Pali ya, memang penempalan bermatang ilir itu ada satu desa yang nggak mungkin dilakukan pemboran air tanah. Kita udah lakukan geolistrik dan sebagainya, tapi airnya memang nggak ada. Padahal itu sudah merupakan titik yang ditentukan untuk diambil air tanahnya. Di situ poinnya. Nah, sedang melakukan review tentang sustainability groundwater ya. Jadi kita akan lebih ke sana nanti kalau dari sisi saya sendiri. Oke. Nah, oke ya. Dari situ menggali ya. Jadi poin ini ya kita akan coba, kita akan ekspor dari judul kalian. Jadi di 2 kuliah pertama itu semua 2 kuliah saya pertama ini, kemarin kita bicara di INSAR, bagaimana membuat INSAR-nya. Ada dari INSAR itu di kuliah keempat ya. Nanti akan saya jelaskan cara membuat tulisan ya, essay. Karena terus terang saya juga agak surprise ya melihat TA ya yang untuk sekarang ada antara judul mata kuliah jadi judul TA dan sebagainya. Padahal diharapkan judul mata kuliah itu judul TA itu menjelaskan metode yang digunakan. Kalau kalian lihat progres paper-paper yang sekarang ya, itu metode itu sesuatu yang sudah cukup banyak ya. Jadi kalau misalkan untuk kajian kebencanaan aja dari aspek geoteknik misalkan, selain DINSAR, Inverogram, ALOS Pulsar, banyak sekali data yang bisa kita gunakan ya. Dan itu yang kemarin ketika Fadel mencoba untuk interpretasi ya, untuk interpretasi bawah permukaan dia menggunakan data anomali Bogi. Anomali Bogi ini adalah data gaya berat ya, yang diterapkan satelit dari berbagai parameter kemudian dicoba. Nah, sebetulnya ya, harapannya ya pada saat kalian buat peta geologi nanti di bagian interpretasi bawah permukaan
itu menggunakan informasi anomali Bogie ya. Jadi ya nanti kita lihat ya possible tidak ya di kuliah-kuliah terakhir setelah at least kalian sudah punya gambaran pairousness ya untuk draft paper ya, untuk draft paper. Dan kita sekarang kita coba targetkan bisa menulis abstrak ya. Bulan apa ya kemarin ini untuk yang UGM itu ya, kira-kira ke arah sana gitu ya. Ada beberapa yang usul misalkan pengambilan dan sebagainya, oke lah nanti kita lihat ya. Kalau misalnya tadi Zahra bertanya Pak kopi dan sebagainya, oke kita coba lihat. Jadi keempat itu proses ini akan kita coba eksplor bersama-sama. Jadi ini kan ada 20, saya sebetulnya yang aktif itu ada 20 orang. Karena itu setiap minggu ketemu saya itu saya kasih dulu teori, bla bla bla, teori tekniknya, nanti dipakai atau tidak, tapi kita akan lihat dari kegiatan yang ada. Oke, next-nya adalah ini ya, masalah tunggal, mandiri, kelompok kolaboratif, ada solusi, kompetensi, dan seterusnya. Nanti kita buat di sana, dan kemungkinan di September itu mata kuliah saya akan mulai hybrid ya. Jadi saya akan ke Palembang untuk hari Rabu itu kan ada kelas hybrid ya, sudah disiapkan katanya. Saya juga belum lihat ya. Jadi yang di Indralaya bisa luring, yang di Palembang bisa daring. Tapi sayanya akan ada di situ dari pagi. Makanya kenapa mata kuliah di hari Rabu, mata kuliah saya semua waktunya bersamaan ya, jam antara kelas Indralaya dan Palembang, karena memang kita akan coba desain ya. Nah, saya sempat bertanya bisa nggak gantian gitu ya, jadi bulan kan hanya sekarang ini hanya diizinkan 1 bulan itu 2 kali untuk hybrid ya. Kira-kira gitu. Saya tanya bisa nggak ada di Palembang sama di Indralaya gantian. Ternyata alatnya itu hanya ada di kampus Indralaya ya. Karena udah pernah belum masuk ke ruangan hybrid itu. Kalau Yosa udah pernah. Pak Yogi pernah kirim fotonya, katanya udah dipasang ada kamera dan sebagainya. Untuk ruang kelas hybrid itu ya Pak ya? Itu kemarin masih uji coba Pak, belum pasti juga Pak, karena dari mic-nya yang agak bermasalah. Oke. Ya. Ya sudahlah, sambil nunggu kita lakukan ini aja dulu ya. Karena kalau nggak jadi dipakai, jadi pusing sendiri saya. Karena jam saya itu kelas Rabu ini dari mulai geomekanika, geoinformatika, itu jamnya sama. Geologi teknik sama di hari Kamisnya hidrogeologi. Itu jamnya sama antara Palembang dan Indralaya, karena tadinya didesain untuk hybrid itu. Nah kalau nggak jadi hybrid, jadi fully online kan susah. Saya satu waktu yang sama ada di Palembang dan Indralaya. Oke, ya. Jadi saya berharap ya kita banyak berdiskusi. Jadi tidak saya menjelaskan terus kalian pada diam dan. Nah, goal terakhir dari kuliah ini saya juga diminta mereview adalah capstone design. Jadi saya bukan berarti kalian ini kelinci percobaan ya, tapi saya mencoba menyusun menggabungkan antara case based learning dengan project based learning untuk menjadi capstone design. Saya belajar dari teman-teman Unpad ya, Pak Irfan Sofian, bagaimana mereka menyusun mata kuliah capstone design. Jadi salah satu ya tantangan terberat dari prodi kita untuk mendapatkan akreditasi unggul adalah belum adanya mata kuliah capstone design. Dan ini kan munculnya belakangan ya. Jadi tadinya kan tahun ini kita akan akreditasi ke Dikti ya. Tapi ternyata fakultas memutuskan untuk dalam teknik. Jadi ya kalau ada keputusan pimpinan ya mau protes kayak gimana gitu. Sebetulnya saya sudah sampaikan bahwa salah satu kesulitan kita mencapai unggul adalah mata kuliah capstone design. Kita udah berdiskusi apakah pemetaan termasuk mata kuliah capstone design. Ternyata di Asproditegi dikatakan belum bisa. Tetapi kalau dari mata kuliah tersebut ada desain yang dihasilkan, itu baru bisa menjadi capstone design. Karena capstone design ini adalah bisa menghasilkan produk, bisa menghasilkan kebijakan, bisa menghasilkan
jadi misalnya kalau di kuliah mitigasi bencana, saya lihat ini ada rombongan Tiara, ada Emi kemarin, itu ada poster. Jadi kalau kita bicara misalkan katakanlah kalian mapping di Majalengka. Nah, terus kemudian dari Majalengka itu kalian mendapatkan kajian-kajian tentang kajian-kajian tentang daerah rawan bencana. Kemudian itu dibuat poster, diserahkan ke BPBD, ya BPBD Kabupaten Majalengka. Nanti mekanisme pemberiannya juga akan kita coba pikirkan ya. Makanya untuk yang ngambil mata kuliah tersebut ya diusahakan produknya adalah peta rawan bencana di lokasi pemetaan masing-masing ya. Usahakan kalau bisa kecamatan lebih bagus. Nah, menyerahkannya bagaimana nanti akan saya coba discuss lewat Pak Ridwan Yunus ataupun Pak Raditya Jati ya. Tahun 2017 saya sama beliau itu menyusun buku konvergensi FPPRB. Jadi mungkin nggak sih diserahkan ke masyarakat yang ada di sana. Itu nanti kita coba diskusikan. Oke ya, jadi itu tentang apa yang harus kita hasilkan. Ya, jadi mata kuliah ini nilainya kan di sini ada nih 50% dari partisipatif dan case method. Ya. Jadi kalau hasilnya memang bisa. Nah, presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis project. Artinya projectnya itu adalah apapun nanti yang kalian coba rencanakan dari tugas akhir ya. Jadi bukan teori ya. Ini kok masih belum pada ngisi. Oh, udah. Ya, bukan teori, tapi lebih ke ya lebih kepada produknya ya, produknya. Nah, oke. Nah, nanti saya akan bahas ini satu persatu ya di minggu depan. Tapi untuk basic awalnya kita akan mulai dari pendekatan karena kita bicara bioteknik maka kita bicara soil mekanik. Nah, ketika kita bicara soil mekanik, apa sih yang perlu kita kumpulkan gitu ya, kira-kira gitu. Dan dari situ nanti saya akan jelaskan apa yang menjadi data, apa yang menjadi metode, apa yang menjadi alat ya. Jadi misalnya ya, direct shear itu adalah alat untuk mengukur soil properties. Ya. Nah, metode untuk kestabilan lerengnya bukan direct shear, karena sifat tanahnya menggunakan direct shear. Ya. Jadi untuk mendapatkan nilai kohesi dan mendapatkan nilai surut gas dalam itu dengan direct shear. Dari nilai kohesi dan surut gas dalam itu diolah menjadi untuk model kestabilan lereng. Gitu. Oke, kita coba jelaskan step by step-nya ya. Kemudian dari situ semoga kalian bisa mendapatkan gambaran mana part alat, mana part metode, mana part parameter ya. Gitu. Oke. Termasuk juga ya. Jadi saya selalu melihat ada kecenderungan seperti ini ya. 2015 saya promote morfometri ya. Morfometri waktu itu kan. Terus lahirlah bimbingan 5 orang bimbingan saya. Padahal pada saat itu kita ingin memetakan morfometri semua karakter dari das Musi 2015. Nah, kemudian ya yang saya harapkan sebetulnya adalah melanjutkan. Jadi bukan mereplikasi kajian morfometrinya, karena morfometri itu dasar untuk melihat perubahan bentuk sungai, gitu ya. Jadi salah satu yang digunakan untuk perubahan bentuk sungai. Tetapi kemudian ketika kita tahu perubahannya, nah kita mau kemana nih? Apa kita mau lihat kebencanaannya? Itu yang dilakukan oleh PMO misalkan, ya. Itu PMO ke arah sana. Jadi morfometri ditambahkan dengan Heklas, kira-kira gitu ya. Itu dengan pasif Heklasnya. Jadi kira-kira begitu. Jadi bukan kemudian mereplikasi semua morfometri gitu. Ya, itu no improvement. Atau yang paling bikin saya miris adalah AHP. AHP itu semua AHP gitu ya. Nah, padahal
di AHP itu sendiri gitu ya, dan itu apa namanya, AHP-nya sendiri ya antara AHP yang pertama dulu digunakan, ada yang di-improve ditambah parameter, tapi ada juga yang AHP sejak 2015, 2000, berarti kalau angkatan 2015 atau angkatan ya sejak 2018 itu sampai 2022 masih AHP itu juga, tidak ada yang improvement parameter, tidak ada macam-macam gitu. Somehow gitu ya, ini dari sisi saintifik itu tidak ada kemajuan. Yang kalau Anda nanti tambahkan parameter lain misalkan ya di AHP tersebut ya, katakanlah AHP dengan PCA, partial component analysis, di mana di situ kita memfilter berbagai parameter, that's fine ya. Tapi kalau AHP 2015 sampai sekarang itu riset itu ada sesuatu yang ditambahkan, sesuatu yang dikompilasi, sesuatu yang kira-kira begitu ya. Cuma kalau memang rujukan kalian masih kalian mau publish di di Sinta 6, tapi kalian baca jurnal-jurnal yang kenapa? Jadi akhirnya gini, meskipun ada pertentangan bahwa jurnal itu adalah komunikasi ilmu, tapi di sisi lain saya melihatnya ada nilai positifnya. Saya mengikuti beberapa, jadi Mas Jumlah saya kan ada yang ke Sinta 2, ke Sinta 4, ke Sinta 6, ataupun non-akreditasi. Ada yang non-akreditasi itu, begitu masuk, langsung diminta buat bayar. Saya bilang, ini mah bukan review jurnal ya. Jadi yang penting Anda bayar pasti publish ya. Kira-kira begitu. Tapi yang bagus seperti saya contohkan tadi, yang Padel itu, yang sebetulnya geologi ataupun yang Rina lakukan ke ataupun yang Galan terakhir, itu selalu pertanyaan pertama adalah rujukan minimal ya, itu jurnal itu minimal 10 jurnal ya di dalam paper yang kalian tulis. Maka artinya itu kan harus banyak membaca kira-kira gitu ya. Poin itu yang saya coba selalu diimprove. Karena dari situ akan melahirkan metode-metode yang cukup baru, metode-metode data-data yang cukup baru dan seterusnya, sehingga ilmu kita ini akan terus berkembang. Oke. Nah, ini adalah materi dasar ya, materi dasar geoteknik ya. Jadi poin pertama adalah site accuracy and characterization. Jadi bagaimana sih kita proses mengumpulkan data? Jadi misalnya untuk yang geomekanik misalkan saya sekarang mencoba membawa anak-anak yang ke lapangan itu dengan menggunakan GSI ya, Geological Strength Index. Jadi data tersebut diukur dan sebagainya dengan GSI. Kemudian kalau praktikumnya kan geomekanika kita punya RQD ya, Rock Quality Design. Kita punya beberapa contoh core, kemudian dihitung RQD-nya dan bisa dilakukan. Oke. Poin yang kedua ya adalah soil composition and classification. Jadi kita melakukan analisa klasifikasi tanah. Jadi misalnya kalian ambil data sampel tanah yang di sana tadi, setelah diuji direksi, kemudian kita bisa lihat dari komposisinya, klasifikasinya menggunakan USCS ya, ataupun usahakan USCS. ASHTO masih bisa. ASHTO ini sebetulnya untuk kegunaan jalan, tetapi kalau yang untuk pertanian misalkan, contoh sederhana lah, kalian membahas soft stability, tapi penggunaan klasifikasi tanahnya latosol, pedosol, dan seterusnya. Itu adalah klasifikasi untuk kesuburan tanah, beda, bukan untuk kestabilan tanah. Kira-kira sesuatu yang berbeda. Ya. Memang betul, semakin gembur maka potensi longsoran semakin besar. Tetapi itu tidak mencerminkan, tidak mencerminkan sifat dari soil strength-nya. Kuat geser tanah itu tidak tercermin di situ. Jadi di soil composition ini, saya harapkan kalian sudah bisa memilih, kalau kalian ingin tujuannya adalah ke arah stability, maka gunakanlah WCS ataupun STO. Ya. Jangan menggunakan klasifikasi tanah dari pertanian. Bukan saya di pertanian, tidak. Tetapi itu tidak sesuai. Mudahnya gini, kalian mau mengukur suhu badan dengan penggaris, kan nggak bisa terukur, kira-kira gitu. Kan tidak bisa mencerminkan apa yang mau kalian ukur, kira-kira itu. Jadi pada saat kalian ingin mengukur sesuatu itu, gunakanlah alat yang sesuai.
Itu poinnya ya. Poin itu yang ingin saya sampaikan ya. Bukan nggak boleh ya. Mungkin saya selalu mereview dan saya begitu kakak Anda maju, saya tidak pernah mempermasalahkan itu karena memang kesalahan juga pada saya. Dia nggak ngambil mata kuliah geoteknik, dia ngambil tugas akhir itu, kemudian dia memilih parameter seperti itu, ya tidak salah juga. Yang salah itu tidak tepat sebetulnya. Jadi kurang tepat saja ya untuk menggunakan parameter tadi, kegemburan tanah untuk untuk kestabilan lereng. Oke. Apakah ada juga nanti pendekatannya, tapi bukan pendekatan yang berdasarkan model dan sebagainya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah sifat tanah. Jadi sifat tanah itu bisa diambil dari penggalian, grading, convecting. Kemudian kita akan mengukur soil strength dan soil strength. Tadi soil strength itu dengan contohnya adalah dengan menggunakan direct shear ya, direct shear tadi itu kita gunakan. Itu yang soil properties. Kemudian yang berikutnya kita bicara mengenai soil problem. Nah, soil problem ini kita bicara convertibility and settlement subsidence. Makanya tahap pertama di minggu depan, jadi tahun lalu itu Pak Mumu, Pak Batu Iman habis training mulai di BITAR, kemudian saya undang untuk melakukan kuliah tamu yang ambil geoteknik, kemudian di situ dijelaskan ya ada beberapa poin. Nah, poin itu kemudian kalian bisa dengarkan. Ketika kalian mendengarkan mata kuliah tersebut, untuk minggu depan itu dibuat semacam resumenya. Pertama, data apa yang mesti kalian kumpulkan, bagaimana data dan seterusnya. Sehingga nanti di Rabu minggu depannya itu kalian sudah bisa praktikum sama Galang. Jadi langsung ya, oh ini datanya dan seterusnya. Dari situ produknya adalah peta-peta subsiden yang ada di lokasi pemetaan kalian. Kira-kira itu. Nah, dari situ kita bicara konsolidasi nanti. Konsolidasi, setelah itu ground improvement. Ground improvement ini adalah misalnya kalian ingin melakukan perbaikan lereng. Nah, itu kan perbaikan lereng dari seperti apa itu bisa dilakukan. Mungkin juga ada yang tertarik dengan groundwater ya. Jadi ya itu kita bicaranya dari seepage dan dewatering. Jadi pendekatan dewatering itu adalah mudahnya kalau kalian tahu stadion Bumi Sriwijaya itu kan dibangun di atas rawa ya. Nah, salah satu agar subsidinya lebih cepat itu menggunakan dewatering. Jadi mengeluarkan air tanahnya itu dikeluarkan dengan dewatering, kemudian dia turun lebih cepat, kemudian lakukan konsolidasi tanah. Ya. Nah, kemudian bisa juga kita bicara seepage. Jadi kalau mau bicara di beberapa tempat yang rembesan, misalkan kalau kita bangun underground ataupun basement itu biasanya terkait dengan seepage. Nah, kemudian ada juga kita bicara desain fondasi ya. Dan seterusnya ini akan sangat tergantung nanti dari topik-topik yang akan kalian temukan nanti di lapangan. Misalnya saja nih ya, sebetulnya kita punya drone ya, saya kemarin sempat tanya dengan teman-teman Unpad ya, terutama ini kan ada yang TA-nya seingat saya tuh rombongannya Emi, Arif, Jonathan sama siapa tuh yang di Majalengka itu. Nah, kemudian kan PU pernah melakukan thermal drone pada saat dia membuat retaining wall untuk longsoran di Tomo ya. Jadi selain thermal drone tadi sebetulnya kita bisa menggunakan informasi NDVI ya. NDVI juga bisa kita gunakan. Jadi itu yang dicoba dilakukan oleh siapa namanya sih? Saya lupa. Dicoba dilakukan oleh Fadil. Dia melihat dengan menggunakan NDMI ya, NDVI ya, untuk melihat soil moisture. Jadi untuk melihat kelembaban tanahnya itu menggunakan NDVI, Normalized Difference Vegetation Index. Kemudian diterjemahkan menjadi, memang dia belum selesai ya, belum ada beberapa regresi korelasi yang tidak sempat diselesaikan ya karena publikasinya kan masih identifikasi awal ya, tetapi kemudian
dari situ bisa kita lanjutkan lebih detail lagi. Oke. Nah, itu nanti kita bicara di slope stability-nya, stabilan lereng. Jadi misalnya saja tuh yang saya bayangkan begini sederhana saja. Itu kan di tempatnya dari mulai Jonathan, terus ke Arif, terus ke Emi, terus ke siapa tuh yang di situ, di drone gitu ya, dibuat drone, diterbangkan drone-nya, ya, terus kemudian kita overlay dengan NDVI ya, NDVI-nya nanti di situ akan terpotret mana yang water content-nya tinggi. Nah, yang water content-nya tinggi itu ya, kemudian saya coba misalkan pinjam ke thermal drone ya, ke Pak Cipta, dia banyak menggunakan itu, mereka gunakan thermal drone mereka itu gunakan untuk vulkanik hidrogeologi. Beberapa studinya saya ikuti di apa itu namanya, di Garut ya. Nah, tapi kemudian bisa kita modifikasi untuk kepentingan slope stability ya. Nanti kita lihatlah apapun data yang kalian peroleh. Oke, itu salah satu contohnya. Jadi improvement dari situ ya. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan ya, bahwa ketika kita bicara tanah itu memang betul untuk tropical soil itu sangat jarang peneliti di teknik sipil sendiri yang melihat tropical soil tadi. Nah, salah satunya ini buku yang diterbitkan oleh UTM ya, Tropical Soil Engineering, itu bicara mengenai sifat-sifat tanahnya ya, sifat-sifat tanah secara engineering. Nah, buku ini nanti akan saya upload ya per part. Jadi kan kalau secara ini tidak boleh kita menghapus satu buku. Nanti part 1, part 2, dan 3 juga untuk fossil composite nanti tidak perlu gitu. Oke, itu tropical soil itu diharapkan mengacu ke situ. Ini Profesor Bujang dari UTM, kebetulan salah satunya dulu Profesor Nurli Gopar dari dulu teknik sipil UNSI, dia pindah ke Malaysia, tapi kemudian sekarang sudah pulang, itu banyak membahas tentang itu. Nah, publikasi pun tentang tropical soil. Jadi pemilihan rujukan sendiri ke sana gitu. Gunakanlah tropical soil for engineering. Tropical soil for engineering itu ada di buku itu. Jadi bagaimana mengklasifikasikan, nanti akan saya coba lihat sepintas saja tentang itu. Kemudian tentu saja ya ini tadi ya, engineering, kemudian dan seterusnya ya, buku-buku pada situ. Oke. Next-nya adalah ini adalah korelasinya ya, saya tidak bahas lah bagaimana si posisi si geoteknikal ini untuk fondasi dan seterusnya. Oke. Nah, ini adalah tadi ya bagaimana ini sejarah geoteknik ya. Geoteknik, misalkan kenapa sih geoteknik mulai muncul ya, karena menarik kisah. Menarik kisah itu ternyata ketemu dari sisi fondasi. Ya, kemudian itu bergerak ya, natural slope, unit weight, kemudian lateral earth pressure, ya disitulah muncullah konsep moraine column, kemudian bergeser kepada hukum Darcy, kemudian sejak 1910 dan 2007 sudah banyak bicara mengenai lateral properties, dan Karl Terzaghi dianggap sebagai bapak geoteknik karena dia banyak menggunakan bicara soil mekanik, dan itu yang banyak kita lakukan sekarang. Oke. Nah, jadi sekarang ya ini kenapa kita melakukan pendidikan tanah ya. Nah, idealnya kan kalian ambil datanya, kemudian kita uji dengan masuk ke lab dan seterusnya gitu. Tapi ya tadi ya, kita cukup mahal. Tetapi sekarang kita sudah punya DirectSeer lah. Kita punya alat satu-satunya DirectSeer ya, yang udah jalan belum, Rean? Kayaknya masih belum ya, masih belum dicoba juga kan. Kemarin praktikumnya masih belum ya, karena siapa namanya itu, Pak Jati. Ya Pak Jati, saya ingatnya pasti Pak Jatinya belum klop jadwalnya dengan Bu Nani. Mudah-mudahan sudah oke. Tapi sambil jalan kan kalian sudah punya sampelnya dan sebagainya. Jadi nanti pas uji coba ya bisa menggunakan sampel itu gitu. Nah, kenapa saya menyarankan sampelnya banyak ya, karena sebetulnya yang memberikan quality ya. Jadi alat ukur sendiri itu memiliki
kualitas yang berbeda-beda. Kalau yang paling bagus tentu saja triaxial test, ya, karena triaxial 3 arah. Ya, kalau direct shear kan, direct shear itu kan sebetulnya menghitungnya itu dari 3 sifat, duktil, elastik, satu lagi brittle. Ya, jadi sifatannya itu di situ dulu. Sementara untuk menentukan sudut geser dalam, memang sifat itu betul digunakan. Jadi elasticity of soil misalkan itu banyak di sana ya kita gunakan. Karena itu alat yang kita gunakan itu sebisa mungkin karena alat kita yang paling simple ya, nilai koreksinya juga mungkin errornya juga akan bukan besar tetapi ada bias ya. Jadi nanti definisi itu antara error dan bias itu agak sesuatu yang berbeda ya. Kalau error itu salah, tapi kalau bias itu kita 3 kali melakukan pengukuran ternyata angkanya beda-beda. Makanya kemudian pada saat kita nanti membuat model, kita menyampaikan datanya itu ada standar deviasi. Standar deviasi ini hubungannya dengan apa? Dengan nilai karakteristik. Apakah betul nilai sudut geser dalam yang kita pakai seperti itu? Yang paling aman nanti menggunakan rentang. Jadi nanti kita bukan safety factor, tapi ke probability of failure. Jadi yang paling ideal kalau kita menggunakan direct shear itu bukan safety factor sebetulnya. Jadi kalau safety factor kan faktor keamanan. Faktor keamanan itu datang dari nilai-nilai yang lebih eksak. Ya, datang dari nilai yang lebih eksak. Jadi misalkan Fs-nya lebih dari 2, maka dia safe. That's fine, karena memang kita sampel tanahnya kita menggunakan dari triaxial. Tapi kalau kita menggunakan data dari direct shear, idealnya itu menggunakan probability of failure. Artinya kemungkinan kejadian longsor. Oke, saya jelaskan. Kalau Fs itu nilainya fix. Kalau Fs kita set Fs lebih dari 2, maka yang tersebut tidak mungkin terjadi longsor. Anda betul-betul aman. Tapi kalau probability of failure, kemungkinan dia akan mengalami longsor, karena kita tidak set Fs-nya. Fs itu akan berada dalam rentang. Kita akan menyebutkan rentang Fs-nya itu 1,8 sampai 2,1. Jadi kalau nanti kejadian longsor, ya itu memang karena ada kemungkinan untuk terjadi probability of failure, kemungkinan terjadi kelongsoran. Nah, ketika kita menggunakan data direct shear, lebih baik menggunakan probability of failure pendekatannya. Nah, nanti dari kasus-kasus yang mulai dilakukan itu, kita akan mengidentifikasi dari beberapa pertanyaan. Sudah dapat data apa dan seterusnya, kira-kira begitu. Ya. Oke, termasuk nanti misalkan menjelaskan mengenai dari pemetaannya di mana, berapa lokasi pengamatan. Nah, sekarang kita akan coba, mudah-mudahan masih ada waktu. Karena kalau sampai 3:30 nggak apa-apa ya. Ya, ada kuliah lagi nggak kalian? Kayaknya udah nggak ada kuliah lagi kan? Ya, jadi ya biasanya saya di dalam ini juga mendorong ya. Kan kalau kalian pulang dari lapangan harus buat tabulasi. Kira-kira gitu, tabulasi data lapangan. Nah, ini kita coba lihat nanti. Kamu nemu apa di sana? Kamu nemu apa di sana? Poin-poin tadi saya akan minta masing-masing untuk menjelaskan. Oke, nah ini adalah beberapa cara melakukan mengambil data lapangan. Nah, pada saat test bed ini memang dilakukan dengan digali, tetapi kemudian ya pada saat kalian ke lapangan, misalnya seingat saya Rospel itu pernah mengirimkan foto lereng yang ada topsoilnya dan seterusnya. Ya, artinya kan sebetulnya itu sudah merupakan bagian dari test bed. Nah, kalau yang paling banyak itu kan borehole ya yang sebelah kanan ini. Tapi itu tadi ya, kita perlu alat dan seterusnya. Kita tidak lakukan itu. Kita menggunakan director tadi. Oke. Nah, lalu kemudian, nah ini yang sekarang kita coba ya identifikasi dari lokasi pemetaan masing-masing ya. Kita coba lihat lokasi pemetaan masing-masing. Poin yang pertama adalah yang ini ya, site characterization. Kalian bisa lihat batas antara tanah dengan batuan tidak. Sambil nanti dipikirkan ya, menemukan itu tidak ya.
Karena kalau yang risetnya mau slope stability, ya, batas antara tanah dengan batuan itu akan merupakan bidang lemah, bidang sipit, bidang rebesan. Dan kalau itu ada, maka probabilitas failure-nya itu menjadi tinggi, kira-kira gitu. Nah, dari poin itu sebetulnya yang mau kita lihat itu adalah filosofi yang ini ya, filosofi dari apa istilahnya itu soil properties ya, filosofi dari soil properties. Jadi dari material padat maka dia akan terbagi menjadi padat dan air, kemudian void dan rongga, kemudian ketika ada rongga tersebut dia terisi air atau tidak, kira-kira gitu. Nah, itu yang pertama, bagian yang sebelah. Kemudian yang kedua, ya, kita melihat proses pelapukan. Jadi kita coba, karena nanti di data mapping sekarang itu, dicoba diidentifikasi apa namanya residual soil-nya ya. Residual soil itu makanya tadi buku yang tadi itu akan saya partnya akan saya upload untuk kemudian nanti di kuliah 2 minggu ke depan kita membahas soil properties ya yang kalian temukan di dalam pemetaan kalian. Oke. Nah, gambaran yang di sini ini memberikan gambaran bagaimana si proses pelapukan tadi ya menghasilkan ketebalan lapisan tanah. Oke ya. Jadi di poin itu kita akan melihat ya. Jadi kalau sekarang ya ini sambil saya jelaskan, misalnya kalian sudah menemukan foto ya, kan kemarin ke lapangan tuh, sudah ke lapangan ya. Ini mappingnya udah pulang semua kan? Ya, sudah pulang semua ya. Nah, foto-foto itu misalkan, oh Pak, saya nemu foto antara batuan segar dengan batuan lapuknya. Nah, itu kita coba lihat dulu ya, karena itu nanti bisa jadi, bukan bisa jadi, memang akan kita gunakan untuk identifikasi soil properties tadi, kira-kira itu ya. Nah, karena apa? Salah satunya adalah nanti polluter pressure, tekanan air pori. Nah, tekanan air pori ini bisa kita dapat nggak? Bisa. Nah, seingat saya di labnya sedimen itu dulu almarhum Pak Budi Kuswan itu membeli analisis saringan ya, yang seker ada kan. Nah, seker ini kan biasanya digunakan untuk sedimentologi ya. Sekarang kita bisa gunakan juga untuk nanti ada cara membuat melakukan analisa saringannya, jadi dikeringkan, oven juga ada, semuanya ada ya, itu bisa kita gunakan selama sampel kalian ada. Oke, nah ini saya ambil dari buku yang tadi saya perlihatkan ya, bagaimana definisi dari residual soil. Jadi dari riset-riset yang dilakukan rainfall induced landslide ya, jadi kelongsoran yang terjadi di dalam hujan yang menyebabkan kelongsoran itu terjadi pada residual soil. Itu beberapa kajian tuh menjelaskan ke situ ya. Jadi in general di tropikal, kita kan masih di negara tropis, kejadian longsor itu akibat dari masuknya air ke dalam tanah di residual soil. Nah, berarti kan tahap pertama kita melihat apakah daerah pemetaan kita memiliki residual soil atau tidak. Yang pertama. Yang kedua, berapa tebal? 2 poin itu. Jadi apakah daerah pemetaan kita memiliki residual soil atau tidak, dan yang kedua berapa tebal? Nah, ini adalah definisi residual soil ya, yang kemudian ya, ini yang terakhir ini yang 1996. Saya belum melihat apakah PU kita juga punya definisi residual soil. Yang pasti kalau definisi soil itu memang lebih banyak di pertanian karena memang untuk keperluan tanaman ya. Nah, sementara yang dilakukan oleh Malaysia itu untuk evaluasi highway-nya, jalan bebas hambatannya, dia mendefinisikan residual soil. Jadi residual soil yang paling bawah, yang D, soil yang dibentuk oleh dekomposisi dari mata induknya yang tidak terpindahkan dari jarak tertentu. Kemudian
secara definisi residual soil, tanah yang terbentuk di situ, in situ, di bawah kondisi tropical weathering. Jadi kalau kita belajar mengingat kembali definisi pelapukan mengulit bawang, masih ingat kan? Itu kan di biologi, itu yang kita lihat. Nah, lalu dari situ mereka juga mendefinisikan faktornya ya, faktor yang menjelaskan mengenai klimatik, geologi. Ya, geologi itu adalah batuan induknya apa. Nah, makanya kan dari pemetaan kan sudah tahu batuan induknya misalkan ABCD. Kemudian geomorfik ataupun juga topografik, mengacu pada konfigurasi permukaan yang digambarkan oleh aspek slope dan drainase. Nah, untuk faktor yang slope dan drainase ini sebetulnya beberapa pendekatan morfometri bisa kita gunakan. Jadi misalnya kita menggunakan hypsometri, kita menggunakan drainage density, kita menggunakan parameter-parameter morfometri untuk mencoba menerjemahkan si geomorfik tadi. Jadi faktor geomorfiknya kita gunakan pendekatan-pendekatan yang dibuat oleh yang sudah dilakukan oleh Tania ataupun dan itu ada cara mengerjakannya. Jadi ada video cara membuat geomorfik untuk keperluan slope stability. Kita lihat. Untuk yang biotik dan kronologikal kita tidak banyak lakukan di sini. Oke. Nah, ini adalah penjelasan ya, penjelasan yang menjelaskan bagaimana si residual soil itu terbentuk ya, bagaimana soil terbentuk dan seterusnya sehingga menjadi material kasar. Nah, kalau memang kita mau lihat ya, mau melihat penggunaan katakan informasi dari ilmu tanah yang porsolik, latoso dan seterusnya, maka yang kita itu adalah komposisi mineralnya. Misalnya ya, jadi saya nggak tahu tanah jenis apa yang ada mineral lempungnya. Nah, itu kan ada petanya tuh, peta jenis tanah Indonesia. Nah, yang ada mineral lempungnya itu jadi yang digunakan dari jenis tanah pertanian itu adalah komposisi mineralnya. Paham nggak? Jadi porsolik itu mineralnya ABCD itu ada, kan bisa lihat. Nah, yang kita gunakan tuh itunya. Jadi bukan lokasi pemetaan saya tanahnya porsolik. Itu meaningless karena kita tidak bicara surface strength-nya. Tapi kalau kalian menjelaskan bahwa kondisi pemetaan saya dari peta tanahnya itu tanahnya alkosol. Lalu dibaca apa sih ciri tanah alkosol? Apa sih ciri komposisi mineral tanah alkosol? Itu yang dicari. Jadi komposisi mineralnya. Karena komposisi mineral ini kan akan bicara ke batuan induk. Batuan induknya apakah dia lempung dan sebagainya. Itu poinnya. Jadi penggunaan, sekali lagi saya jelaskan, penggunaan jenis tanah itu adalah komposisi mineralnya. Jenis tanah yang dari pertanian itu komposisi mineralnya. Bukan langsung serta-merta digunakan untuk perhitungan stability. Ya, tapi komposisi mineralnya. Karena dari situ juga ada struktur. Jadi pentingnya ada dua, komposisi mineral sama struktur tanahnya. Nah, itu yang kita ambil ya. Oke. Berikutnya ini adalah nanti kita buat klasifikasi tanahnya ya. Jadi apakah ya tanah, jadi misalkan gini. Kalian nanti mengidentifikasi titik A sebagai tanah yang mengalami kelongsoran, hasil identifikasi ya. Nah, di situ kita identifikasi apakah tanah termasuk ke dalam, ya, apakah termasuk ke dalam tipe pelapukan yang mana. Karena kalau dia sudah residual soil, maka otomatis dia sudah lapuk semuanya. Tapi kalau dia masih moderate weather, ada penjelasan di sini, setengah batuan, setengah tanah, dan seterusnya. Nah, klasifikasi pelapukan ini itu di dalam slope stability kalian bisa bandingkan dengan jenis longsoran dari Johnson ataupun Parnes. Ingat kan? Biasanya gitu kan, selalu mengatakan bahwa daerah saya berdasarkan klasifikasi kelongsoran Parnes termasuk klasifikasi sliding, ya, sliding ataupun topless ataupun apapun itu namanya. Itu kalian hubungkan, ya, karena itu nanti akan ada korelasi. Tapi step by step akan kita lakukan lah, ya.
Nah, untuk penentuan jenis longsoran sendiri kan harusnya dibuat mana head-nya, mana two-nya, ya, mana two-nya, mana crown-nya. Jadi penentuan jenis kelongsoran itu ya ditentukan dari 3 poin. Head, two, sama crown. Kita menentukan bahwa dia sliding, kita menentukan bahwa dia topple, mana dan seterusnya itu dari head to dan crown-nya itu. Itu ada juga penjelasannya. Oke. Ya, nah ini berbagai tipe, jadi ini cara menemukannya nanti di buku juga ada ya. Oke. Next-nya adalah dari situ kita akan bicara lebih detail lagi dan klasifikasinya kita akan menggunakan yang ini. Jadi kalau kalian menggunakan model untuk slope stability selalu dikatakan apakah dia liquid limit sama plastik limitnya, plastik indeksnya. Data tersebut bisa digunakan ya dari informasi yang ada di sebelah sini. Jadi yang pertama kita akan melihat bahwa residual flow itu semuanya homogen. Kalau kita kembali ke slide sebelumnya, di poin ini kan sudah yang paling atas, yang 6, grade 6. Itu, jadi semakin besar grade-nya, maka dia semakin residual sebenarnya. Jadi sudah merupakan tanah lapukan. Ya. Kemudian, ya size history, konsep normal consolidation, kemudian yang ketiga dari vulkanik material mungkin ya. Di sini kan tadi saya contohkan jenis tanah yang dikembangkan oleh pertanian itu akan memiliki komposisi mineral, lempung dan sebagainya. Kita dapat nggak informasi itu? Kemudian beberapa tanah memiliki struktur dan non-strictly partikular dan seterusnya. Selain PD, hubungan properties menggunakan gambar yang ada di sini. Kemudian muka air tanah. Ya. Apakah kalian pada saat melakukan pemetaan sempat melihat muka air tanahnya, gitu ya? Caranya seperti apa ya? Lihat dari seluruh penduduk yang dekat dari lokasi kelongsoran. Kira-kira itu. Kemudian bagaimana permeabilitasnya? Permeabilitas ini juga bisa kita ukur. Jadi si sampel tanah yang kalian bawa itu tadi, pertama itu digunakan untuk melakukan uji direct shear. Karena harus tanahnya undisturbed kan. Dari uji direct shear tersebut, kemudian kita lakukan uji permeabilitas, baru kemudian uji soil properties. Jadi sampelnya satu, tapi kita bisa mendapatkan 3 parameter ya. Dari sampel yang diambil kemarin, kira-kira gitu. Kemudian identifikasi yang ke-8 bahwa slope of residual soil dia lebih steep dibandingkan dengan sedimentary soil. Itu nanti kita identifikasi. Makanya dengan menggunakan pendekatan morfometri kita bisa melihat mana yang curam, landai dan sebagainya. Jadi penggunaan definisi curam, landai dan terjal ya itu harus dikorelasikan dengan tipe tanah yang kita peroleh tadi itu. Ya. Kemudian yang ke-9 tentu saja observasi lapangan tadi kita bisa mendapatkan data kita bisa mendapatkan data kohesi dan sudut geser dalam gitu kan. Nah, tapi kalau yang poin yang tadi banyaknya di New Zealand. Oke. Nah, kemudian ini adalah yang bisa kita gunakan ya. Jadi kita bisa menggunakan attribute limit. Attribute limit ini tadi kalau kita tahu bahwa mineral tersebut ada mineral monolonit. Poin yang dari pertanyaan itu kita untuk mendapatkan klasifikasi yang ini. Jadi kalian misalkan menggunakan dapatnya dari tanah porsolik itu jenis mana ABCD, kita gunakan yang ini. Nah, mungkin nanti kalau sambil mengolah data itu akan lebih paham lagi ya. Ini ada proses pembahasan. Oke. Nah, ini adalah beberapa contoh tanah ya yang ada. Ya. Jadi ini merupakan kan 1997 ya. Harapannya bisa lagi menemukan residual soil ya. Residual soil yang ada lebih baru lagi. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa kita harus menerjemahkan dari jenis tanah andosol
ini kan aerosolnya jadi tanah yang ada di pertanian nih, menjadi sifat fisiknya, ya, liquid limitnya. Di mana tadi diperoleh? Sebetulnya dari data lapangan. Jadi kita bisa balik, misalkan di tempatnya Arif dapatnya andosol, dapatnya latosol, dapatnya apapun jenis tanahnya. Kemudian nanti sampel di bawah itu ya diuji di lab, ya, diuji di lab untuk menentukan liquid limit dan plastic limitnya. Poin ini akan sangat banyak yang bisa kita lakukan lah ya. Oke, yang tabel yang berikutnya ini dari buku yang residual tadi. Nah, nanti akan saya share minggu ini chapter 1 dan silakan kalian baca dan kalian lihat data-datanya. Saya kira ya, saya kira itu, jadi kita akan menggunakan pendekatan residual soil ya, residual soil, dan kita akan mulai dari identifikasi residual soil. Oke, nah sekarang kita mulai dengan diskusi. Kita mulai dengan diskusi dan kita coba lihat yang kalian isi tadi ya. Mana ya? Oke. Nadia belum punya rencana. Rean juga belum diisi. Madinah, Ulfah mau, maksudnya tambang batu bara ini. Iya, Pak. Oke, itu sudah sudah mengirimkan surat ataupun proposal ataupun gimana statusnya? Atau masih baru? Maksudnya, Pak? Ini kan mau di perusahaan batu bara ya, oke lah, nggak tahu manapun namanya ya. Iya, Pak. Tapi sudah mulai kontak dengan perusahaannya atau masih belum? Sudah, Pak. Sudah menghubungin tuh, minta izin mau TA batu bara, TA di tambang batu bara itu, Pak. Di Jambi. Iya, Pak, di dekat rumah saya, Pak, di Desa Sungai Lingkar. Oh, di mana itu? Rawamangun apa? Enggak, Pak, di Batanghari, Pak, di seberang Desa Sungai Lingkar, Pak. Oh, oke. Ya, berarti kan dalam posisi ini harus membuat proposal kan? Atau gimana prosesnya? Enggak, cuma minta izin ke orang PT-nya boleh, Pak? Oke. Nah, terus kan enggak, maksudnya untuk proses pengumpulan data dan sebagainya kan perlu surat dari Prodi atau gimana? Oh, untuk pengambilan data-data tanah dan semacamnya, Pak. Kayaknya tidak perlu, Pak. Oke. Ya. Oke, berarti yang diperlukan adalah rencana pengerjaannya nih yang mau kita diskusikan kan? Iya. Kalau berarti ada pengerjaannya. Oke. Ya. Oke, Nova masih bingung. Ya. Yang belum ada belum saya bahas dulu ya. Yang sudah nulis dulu aja. Reina akan kuat geser tanah. Oke. Ini posisinya gimana? Ada Reina ya, dipanggilnya Reina kan atau Rina? Ya Reina. Di mute nggak kedengeran. Nggak ada. Nggak masuk suaranya, Rey. Oh, mic-nya bermasalah. Oke. Tapi lapang udah selesai ya. Ada susah juga suruh ngomongnya. Findingnya apa? Misalkan nemu batuan apa gitu. Ini sudah oke. Enggak. Maksudnya kan menjelaskan misalkan dapat berapa titik pengamatan longsor dan sebagainya gitu. Ada. Oke. Ya. Oke, ada ya, nanti kalau misalnya udah ada di ada 3 longsor, terus foto-fotonya ada nggak? Udah dikumpulkan belum? Kalau ada boleh di-share, kita bisa bareng-bareng, kita lihat dulu ya. Kan tadi saya menjelaskan dasar teori mengenai
residual soilnya misalkan kira-kira itu. Belum, atau masih dikumpulkan ya, nggak apa-apa kalau masih dikumpulkan. Ya, lagi ngetik dia belum keluar. Oke. Oke, sambil nunggu ya. Berikutnya Hanif masih bingung di Cianjur, Ujung Picung. Kayaknya dekat, jadi mah. Ntar bisa kita lihat ya. Ceria di Tuban masih belum juga. Hafid masih juga belum. Oke, ini Gilang. Gilang, saya bilang lereng. Oke. Iya, Pak. Oke. Ya, silakan ceritakan apa yang diperoleh. Ya, terus kan saya kalau nggak salah ini sudah saya izinkan untuk sebentar. Oke. Kamu kalau mau share screen, oke, silakan. Mungkin sebelumnya saya jelasin dulu Pak, kenapa saya mau ngambil tentang materi, tentang topik itu, karena ternyata di lokasi pemetaan saya itu terdapat banyak longsor, Pak. Nah, untuk longsornya sendiri terhitung itu bisa lebih dari 10 longsor, Pak. Akan tetapi untuk sampelnya itu saya ngambil di 6 lokasi penelitian, karena ada beberapa yang tidak bisa diambil sampel karena kondisinya tidak memungkinkan, Pak. Nah, untuk gambarnya saya lagi join WA Pak di laptop. Mungkin sebentar lagi saya akan share screen. Oke. Ya, jadi biar kita diskusi enak ya. Berarti kan findingnya sudah make sense ya. Ada temuan gitu ya. Terus Rose masih belum. Nadia masih belum. Ragan studi provenance batu pasir. Oke, gimana nih apa yang mau dibuat saya? Mana Ragan? Ragannya ada. Hadir Pak, hadir. Ya. Kamu mau apa studinya? Provenance batu pasir berarti aspek ya, saya pernah bimbing si Daniel itu. Apa yang mau kamu kerjakan? Apa yang sudah dikumpulkan? Kalau untuk Ragan sendiri itu Pak, berhubung di lapangan Ragan tuh lumayan banyak batu pasir. Terus batu pasirnya tuh lumayan kasar dan kompak. Jadi untuk TA tentunya menuju ke batu pasir, dia untuk lokasi itu udah beberapa ngambil sampel batu pasir yang lumayan kompak sama lumayan bagus, itu udah ada sekitar 6 yang mau dikirim itu. Mungkin bakal mewakili 6. 6 itu untuk disayat kan? Iya Pak, lagi disayat. Terus nanti akan dilihat dari perubahan mineralnya ya? Ya. Iya Pak, perubahan mineral silikanya. Ya. Oke. Berikutnya Arif nih. Arif Simanintin. Oke. Mana Arif? Dan mau apa aja Arif? Mana Arifnya? Silahkan di-share kalau ini. Pak, izin jawab Pak. Jadi untuk studi TA saya itu rencananya tentang geotek Pak. Antara bahasannya itu antara gerakan tanah atau kestabilan lereng. Namun berhubung waktu itu saya belum tahu data apa yang harus diambil, kemudian bagaimana cara pengambilan datanya, jadi untuk data TA itu belum saya ambil Pak. Ya, tapi dekat rumah Arif ya? Iya Pak, dekat rumah Pak. Ya, jadi balik laginya gampang gitu ya. Oke. Terus berikutnya Yosa masih belum. Karangnunggal Cianjur. Bukannya Karangnunggal Tasik ya? Nggak tahu saya. Di Cianjur ya Pak, Karangnunggal Cianjur dekat Hanif Al-Baihaqi Pak. Oh, sebelahnya Hanif. Iya, sebelahan Pak. Ada Karangnunggal. Itu di perbatasan Cianjur sama Bandung Barat Pak, kalau SHP-nya. Bandung Baratnya Gunung Halu apa ini? Kalau itu, aduh lupa Pak nama daerahnya tuh di arah Bandung Barat. Nanti ada ke
Curug itu Pak, Curug. Curug Malela. Ya, ada arah Curug Malela juga Pak. Ya, dekat rumah saya dari situ. Ya, nggak dekat-dekat juga sih. Iya Pak. Oke. Oke, nanti kita lihat ya. Tapi udah pulang juga di lapangan. Sudah Pak, kalau pulang dari lapangan ya Pak. Nemu beberapa poin apa yang ketemu di sana? Nah, kalau untuk poin-poinnya itu Pak, dari lokasi penelitian itu sendiri ada beberapa titik longsor ditemukan Pak. Terus kalau Yosa sendiri itu mau TA-nya itu rencana menghubungkan si geoteknya, si kuat geser tanahnya itu, tapi terhadap struktur yang mengontrol di daerah tersebut juga gitu Pak. Nah, untuk kalimatnya itu sendiri masih belum nemu Pak, kalimat judul TA-nya yang pas kira-kira. Oke. Berarti nanti ada beberapa poin yang bisa kita diskusikan ya. Jadi pada saat kita menulis rancangan penelitian itu, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya jelaskan. Kemudian ya kita akan lihat ya. Tapi untuk minggu depan kita semua menggunakan DINSAR dulu. Saya mau lihat seberapa efektif sih metode DINSAR ini untuk Indonesia. Ya. Itu sudah ada videonya mereka bisa lihat. Silvi sama Denny ini masih belum? Masih belum ya? Belum Pak. Masih belum. Kalau kendala untuk selama di Batanghasha itu ada acuan sih Pak untuk judul TA itu mengenai rekonstruksi jalan itu Pak. Pengaruh terhadap litologinya itu kan Pak. Soalnya keadaan di sana tuh kebanyakan jalannya tuh hampir nggak sesuai gitu Pak. Banyak rusak gitu akibat dari litologi batuan di sana gitu. Pengaruh tektonik juga. Oke. Terus ada juga kemungkinan Pak kalau di keadaan di sana tuh dapat kayak wilayah sana tuh sebagian besar tuh banyak pengambilan air itu secara langsung gitu Pak. Dari sungai? Enggak Pak, kayak di tebing-tebing gitu Pak. Langsung keluar dari misalnya litologi gitu ya Pak. Nah, mungkin ada wacana untuk optimalisasi mengenai ini Pak, penjernihan airnya gitu Pak. Kan ada manfaat juga gitu. Berarti kan kualitas airnya mesti diuji dulu kan? Iya. Terus ini yang orang Oden ini ya Jambi ya? Iya Pak. Ya maksud saya kalau Silvi kan orang Palembang ya. Iya. Nanti kalau ngambil sampelnya Denny yang ngambilin gitu kan kejauhan soalnya. Bisa Pak. Ya, Denny orang Sarawak atau orang Jambinya? Jambi asli Pak. Hah? Jambi asli Pak. Kalau untuk ke Batanghasha itu dari Jambi sekitar 10 jam Pak. Iya tahu, Batanghasha kan saya pernah ke Desa Tuwo itu, daerah situ lah ya dia. Sarawak itu utara lagi kan? Iya. Ya dari simpang Merangin itu ke kanan kan, yang ke utara ya, jauh. Oke. Kemudian Zahra morfologi terhadap komoditas kopi. Ya, ini kemarin dong Pak Steve pernah. Dulu, ini Pulau Beringin. Pulau mana? Ada Zahranya, ada Zahra Aulia. Zahra Belinda Pak. Ya Zahra Belinda. Kamu udah ke lapangan belum? Kemarin kan ada berubah ya? Iya Pak, soalnya di lapangan Zahra yang di Oku Selatan itu kan di Pulau Beringin itu mayoritas perkebunan kopi gitu Pak. Jadi pas waktu Pak Steve ngirim itu kayak tertarik aja Pak. Ya, itu nanti jadi judulnya karena kan kita sebetulnya tidak jualan komoditasnya, tetapi yang kita lihat itu ya, ini saya mengambil contoh pada saat penanganan sumber air di situ Cileunca. Jadi situ Cileunca di Bandung itu adalah sumber air untuk Kabupaten Bandung dan
Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Di situ di hilirnya itu ada PLTA Plengan, ya. Pangalengan sih dulu, tapi karena dulu namanya Belanda itu Plengan, itu sangat tergantung debit airnya sih, itu sangat tergantung dari sangat tergantung dari air di situ Cileunca. Nah, permasalahan air di situ Cileunca itu adalah petani sayuran, ya. Jadi debit air itu tidak stabil, ya, karena kalau musim hujan dia akan sangat berlimpah, tapi di musim kemarau maka akan kering. Lalu peran kopi di situ sebetulnya sebagai kita sebut koridor, ya, sebagai barrier, ya, sebagai penghambat percepatan percepatan erosi dan sedimentasi di situ Cileunca. Nah, itu dari morfologinya, tapi kita tidak bicara komunitas kopinya, tapi bagaimana si kopi ini nanti, ya, melihat dari jadi kita balik fungsinya, ya, kita bukan bicara kopi sebagai komoditas, tapi tanaman kopi sebagai pencegah banjir, misalkan kira-kira itu. Kan salah satu yang sempat didiskusikan di pengabdian yang tahun lalu, ya, yang dibuat oleh Olvi, Salsa, Gusti, sama Fadil itu, Muarudin pernah banjir, padahal Muarudin itu sudah hulu sungai, ya. Nah, kita sebetulnya melihat di sisi itu adalah itu kebalik gitu. Tadinya kan hutan, kemudian hutan milik masyarakat yang tanaman keras, ya, yang tanaman keras, tetapi ternyata tanaman kopi di sana itu tidak menggunakan tanaman pelindung. Ya, jadi dia langsung aja nanam kopi gitu. Nah, itu efeknya sebetulnya ketika kopinya masih kecil maka terjadi peningkatan erosi. Ya, nah, peningkatan erosi itulah yang kemudian menyebabkan banjir. Nah, berarti kan di dalam strategi ini nanti ada beberapa lah kita ke sana, ya. Oke, kemudian ada Dimas Al-Abiyu, itu berarti dekatnya itu, ya, masih belum ada. Analisis titik menggunakan metode titik ini apa titik-titiknya, Dimas? Itu tadi saya kosongin, Pak, sebenarnya. Ada yang mengisinya. Oh, yang mengisinya. Oke. Jadi masih kosong. Hanif? Mana Hanif? Ya, Pak, izin, Pak. Ini masih kosong juga, belum? Sebenarnya untuk TA itu saya masih bingung antara mau ngambil tentang sedimen atau ke air tanah, Pak, sebenarnya. Karena di petakan saya itu ada sumber mata air gitu, Pak. Sumber mata air yang pernah viral di daerah situ. Katanya di situ bisa menyembuhkan segala penyakit, Pak. Kata warga di situ, dan sudah ada buktinya. Nah, jadi karena itu menurut saya menarik dan pengen saya kaitkan dengan peristiwa geologi, mungkin di situ pengen saya ambil, Pak, soal air tanah di situ. Karena airnya juga muncul dari tanah seperti itu, Pak. Oke, jadi masih belum lihat, ya. Oke. Ini Emi udah mulai ketemu, ya. Ground movement berdasarkan respon spektra intensitas fungsi. Oke. Gimana, Mi? Iya, jelas. Ya. Suaranya putus-putus, Mi. Maaf, Pak, ini sinyalnya memang kurang bagus. Mungkin saya coba jelaskan dulu lewat mic. Jadi kalau misalnya alasan saya memilih tentang itu, ya, ground movement berdasarkan respon spektra dan intensitas fungsi atenuasi, karena yang pertama saya tinjau dari kompleksnya struktur di tempat saya, yang ada struktur regionalnya itu masih struktur aktif, Pak. Yang sampai saat ini, kalau misalnya saya lihat dari beberapa jurnal dan juga referensi, struktur di tempat saya itu salah satu struktur di Jawa Barat yang aktif. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya saya lihat dari platform, ada platform IRIS, itu ada catatan gempa di daerah saya
itu udah beberapa kali kejadian gempa yang menurut saya itu bervariasi gitu untuk ukuran besar kekuatannya gitu Pak. Jadi tapi masalahnya datanya itu kayaknya masih belum lengkap Pak. Soalnya kalau misalnya saya cari berita gitu, ternyata ada pernah ternyata nggak ada di web itu. Jadi mungkin saya mau entah itu di daerah sana atau mungkin bencana yang ada di daerah. Terus ada intensitas fungsi atenuasi itu kan datanya juga agak sulit ditemukan. Kalau misalnya yang sudah saya cari di Indonesia itu cuman ada di Mentawai, itu pun dari web luar negeri dari Amerika, Pak. Jadi kalau misalnya nanti memang nggak dapat datanya, kemungkinan untuk yang intensitas saya coba bikin pakai isoseismal. Jadi kayak nanti saya untuk memetakan titik-titik efek gempa di beberapa daerah yang saya pilih gitu, Pak. Oke, itu kan berarti masih sektor Baribis ya? Sebelah mananya ya? Saya agak ya. Oke. Next-nya Rian kemarin ya gimana Rian? Ya Pak, izin Pak. Jadi kemarin udah sempat ini juga konsultasi sama Bapak juga perihal tugas akhir itu ngambil banjir Pak. Ya. Nah untuk metodenya Rian udah cari-cari juga di internet, di website juga terus nanya-nanya kakak tingkat juga Pak. Untuk metodenya itu kebanyakan AHP Pak di ini yang hierarki. Iya, jangan HP lagi lah itu udah. Nah itu Pak. Jadi karena udah kebanyakan gitu yang pakai AHP, jadi Rian nanya ke Bang Raid, kebetulan Bang Raid juga ngambil banjir gitu. Iya, kemarin di Raid itu jadi sebetulnya kalau mau bisa melanjutkan dari yang Raid ya. Ini siapa nih yang pesawaran Raid itu kan kemarin compare dua subdas ya. Nah, kalau yang dihitung sampai sifat hidrolikanya itu yang dilakukan oleh Yulika. Ya, tapi Yulika tidak menggunakan pendekatan morfotektoniknya. Yulika lebih menggunakan pendekatan hidrolik. Jadi aspek hidrolik ini yang dia perhitungkan itu adalah dan rumusnya pun rumus nasional ya, I sama dengan C kali I kali A. Itu memang rumus yang paling simpel ya digunakan untuk prediksi banjir. Memang pada saat model itu selesai kita tulis ya, kemudian ya itulah kemudian daerah Lewiliang ya, Lewiliang itu dekat tempatnya Rose itu mengalami banjir bandang. Jadi secara model memang betul apa model kita, tapi yang kemudian kita belum peroleh itu adalah bagaimana menyampaikan hal ini gitu ya, menyampaikan ini ke masyarakat di sana gitu. Dan itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa dilakukan itu ya menggabungkan dua metode tadi itu. Jadi nanti ini pesawaran Lampung, berarti kan dekatnya tempatnya si Amel sama siapa 16 itu. Ya, Pak, kalau Kak Amel di Bandar Lampung. Iya. Ya, di Bandar Lampung. Kalau Anggi juga di situ. Jadi satu lagi Anggi belum selesai. Ya. Oke, nah tapi untuk prosesnya. Nanti untuk prosesnya itu ya morfotektonik kan ada berbagai parameter ya yang digunakan. Tadi makanya saya kenapa di awal itu kita semua menggunakan pendekatan DINSAR, menggunakan pendekatan apa istilahnya itu subsidennya dulu, nanti kita lihat. Karena bisa jadi ya meskipun subsidennya alami, itu juga bisa memperparah di luas genangannya, nanti kita lihat. Jadi nanti diawali dari subsiden. Ya, itu di kuliah berikutnya saya sudah simpan ya. Jadi untuk di minggu depan ya, karena kebetulan
Saya sendiri tadi sudah saya sampaikan. Oke. Jadi sebentar. Ya. Saya sudah share listnya ya. Analitik ya. Ya. Nah, di sana sudah saya share ya ini untuk insight ya. Nah, ini pada saat itu ini datanya ada, ini cara modelannya ada, ini untuk minggu depan ya kalian mempelajari ini, semua mempelajari ini ya. Nah, terus kemudian untuk bukti kehadirannya seperti biasa membuat alurnya ya, membaca atau dan terusnya. Jadi ini yang diharapkan dapat digunakan untuk seluruh kajian. Ya, jadi mau bicara banjir, mau bicara longsor, mau bicara apapun, kita mau dari potensi subsidennya, potensi settlement, bukan subsiden sebetulnya, settlement, penurunan muka tanah ya. Jadi yang saya juga sedang mencoba menggunakan itu untuk hibah yang saya lakukan di sebentar. Oke, ini ternyata jadi ini kemarin saya mencoba menggunakan format yang kita gunakan di informatika, tetapi ternyata masalahnya itu ketika dimensi petanya tidak kotak, ini menjadi lucu ya. Karena kan sebetulnya yang mau kita lihat itu adalah sepanjang jalan ini. Jadi yang merah ini kan jalan ke kemana ini nih, ke Tanjung Purung kan. Nah, saya melihat di sini ada beberapa yang berwarna merah nih. Jadi secara alami pun subsiden itu ada di situ. Nah, kemudian poin tertentu yang akan kita perdalam itu adalah yang di sepanjang jalan ini. Jadi kalau kita mau ke Tanjung Purung kan ada beberapa poin yang mengalami kelongsoran ya di daerah sini nih. Dan ini ternyata subsiden alaminya itu sudah terdetek juga ya, sudah terdetek ya dari yang dibuat oleh ini Galan kemarin kita buat. Nah, itu pun kira-kira begitu. Jadi ketika kita bicara, tadi kan kita bicara komponen residual soil, kemudian juga kita lihat komponen probability atau kemungkinan kejadian longsoran dari settlement tadi. Kira-kira itu. Nah, makanya di minggu depan itu kalian nonton video yang tadi, kemudian lihat cara mengerjakannya dan seterusnya, termasuk juga nanti download peta-petanya, download data-datanya. Di minggu depannya saya mencoba minta Galan ataupun nanti kasihkan waktunya untuk linknya nanti saya minta bantu siapa namanya, Ryan kan kita punya link itu ya, link Zoom itu kan, nah, itu nanti kalian yang menyiapkan kemudian dibuat rekamannya dan seperti biasa nanti kita upload di YouTube juga ya tentang proses itu untuk bukti bahwa kalian pada saat itu melakukan discussion, mendapatkan informasi membuat model dan seterusnya, dan kemudian bisa digunakan untuk next-nya. Jadi poinnya saya ingin menggunakan settlement alami ya, settlement alami di dalam kajian ini kira-kira gitu. Satu lagi tadi siapa yang mau dipanggil? Yang paling bawah tadi siapa ya? Dapa.
Ada, Pak. Iya, Pak. Ya, ini apa nih? Pulau Pinang. Rasanya Iya, Pak, di daerah Pulau Pinang. ini bekas pemetaannya Heru ya? Bukan, Pak. Bukan. Bukan, Pak. Pulau Pinang. Atau siapa? Terakhir itu siapa ya? Sanana? Bukan. Bukan, Pak. Dekat Bang Mahlan dengan Bang Arbi, Pak. Katakannya. Oh, Kecamatan Pulau Pinang atau apa ini? Kecamatan Pulau Pinang, Pak. Lahat. Ya, ya. Oke, terus oke, nggak apa-apa. Rencananya apa rencana tugas akhirnya? Kemarin sebelum pasti, Pak. Cuma rencananya mau ngambil muka air tanah, Pak. Kalau enggak, biolistrik, Pak. Oke. Biolistrik ya. Oke. Ya, nanti jadi pokoknya intinya gitu, minggu depan dicoba menonton itu. Kemudian kita semua buat dinsarnya karena aspek yang ada di situ. Next-nya akan saya jelaskan cara menyusun jadi saya biasanya di riset itu ini saya pengantar dulu aja ya, pengantarnya nanti detailnya kita buat ya, karena tadi ya saya berharap bahwa penyusunan ngomong ya. Entah saya sudah nyusun entah saya kok nggak ada ya filenya. Jadi oke, kita akan buat ya tahapan ya. Jadi setelah nanti si dinsarnya selesai, ya kemudian kita akan melakukan, kan tadi saya perlihatkan ada beberapa research question yang sudah kita siapkan. Ya, kayaknya pertama ya, karena gini, saya biasanya akan ikut terlibat membaca yang akan menjadi riset kalian. Itu ada 9 pertanyaan yang akan kita coba jawab. Jadi misalkan tadi Arif mau riset tentang itu, ketemu nggak sih jurnal yang terkait dengan itu? Kemudian nanti dari jurnal itu kita lihat beberapa paper-paper lain ya. Siapa sih dari sekian banyak paper itu yang paling memberikan kontribusi. Kemudian yang ketiga, topiknya itu apa? Ya, yang keempat, data yang dikumpulkan. Yang kelima, bagaimana metode itu dibangun. Yang keenam, metode yang paling sering digunakan. Yang ketujuh, apakah metode tersebut nanti kita uji. Yang kedelapan, apakah ada improvement metode ya, yang bisa kita usulkan. Dan yang terakhir adalah framework apa sih yang bisa kita buat. Ya. Kira-kira itu nanti setelah kalian mencoba menggunakan dinsar. Jadi penggunaan dinsar itu sebetulnya membawa kalian memahami metode yang ada, ya, memahami metode yang ada salah satunya. Jadi cara mengerjakannya itu kan di situ nanti bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Oke. Ada yang belum terpanggil? Sudah semua ya? Oke. Sudah ya? Oke. Izin Pak. Ya. Maaf Pak sebenarnya Pak. Saya belum bisa enroll buat kelas di e-learning Pak. Soalnya kemarin baru perubahan KRS Pak. Oke. Nanti saya enrollkan ya. Oke. Biar ingat tadi kita foto bersama untuk kuliah pertama ini. Nanti saya cek satu-satu. Oke. Ya. Yang belum nanti siapa namanya kan saya cek nih. Oh, yang belum ada di situ. Oh, Hanif gitu ya. Oh, iya, ini Nadia ada yang mau ditanyakan dari tadi kayaknya enggak. Belum siapa. Udah dipanggil belum tadi? Udah ya? Soalnya ada 2 Nadia nih. Dua-duanya udah belum? Belum ya? Udah Pak. Oh, Nadia satu lagi? Nadia. Udah tadi Pak. Oh, Nadia sama Nadia. Oke. Oke. Mana nih yang lain? Oh ya, biasanya semester ini punya kesempatan berambut panjang ya. Kayak kemarin Fadli di awal-awal juga gondrong semua. Oke, Oceria masih bingung karena baru pulang dari Tuban. Mana yang lain udah? Udah ini. Yosa sama siapa itu? Oke. 1, 2. Halo Yosa, Yosanya lagi ke sana nggak ada ke sini. Sama siapa tuh Yosa sebelahnya? Oke. Ya, ini baru muncul mana? Udah muncul semua. Ini ada 25 ya saya lihat di absen itu. Nah, dia lagi bentar. Ulfa lagi connecting. Ini semua sudah di Palembang atau masih? Kayaknya Arik masih di Sumedang gitu. Udah di Layo, Pak. Oke. Oke. 1, 2. Ini satu lembar aja ya. 1, 2, 3. Oke. Ya. Silakan gaya bebasnya. 1, 2, 3 ya. Oke. Nanti akan saya perbaiki ya absensinya karena ya ada beberapa yang memang masuk belakangan. Silakan disimak kembali terutama tadi. Tapi untuk minggu depan ya kalian mencoba memahami itu contoh metode yang bisa digunakan. Jadi flow-nya diharapkan bisa memahami karena beberapa paper cukup banyak tapi poinnya di situ. Oke. Demikian kuliah kita hari ini. Jadi minggu depan kuliahnya secara mandiri ya, unsynchronized ya. Tapi tetap karena nanti akan saya buat assignment-nya untuk melihat sejauh mana kalian memahami ya. Karena kalau sekarang ini kan lebih kepada kita sudah bisa tugas akhir, kita sudah bicara pemahaman kalian akan yang dibuat ya. Jadi ini sebetulnya berbeda dengan semester awal, memahami general konsep. Tapi kalau sekarang udah spesifik konsep, kalian akan mengambil satu tugas akhir. Dari situ metode-metode yang dibangun seperti apa, pertanyaan-pertanyaan tadi itu harus segera disiapkan agar kita bisa selesai tepat waktu. Oke, demikian kuliah kita hari ini. Sehat semua dan saya tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti akan saya upload ini. Oke. Waalaikumsalam.